Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab 4, yaitu mengenai lingkungan kebijakan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Sri Wahyuni, dengan NIM 113. Ada rekan saya, Balkis Adelia Maharani, dengan NIM 090, dan juga Niken Mutiara dengan NIM 116. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama yaitu ada lingkungan kebijakan. Nah, lingkungan kebijakan merupakan faktor penting yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Nah, kebijakan publik tidak dibuat dalam ruang yang kosong, tapi selalu dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut dapat berupa faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun kondisi geografis suatu negara. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memahami lingkungan masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat menjawab masalah yang benar-benar terjadi. Jadi, lingkungan kebijakan itu yang melihat gimana kondisi dari masyarakat sekitar yang bisa menjadi jalan keluar dari masalah tersebut. Oke, yang selanjutnya ada pengertian dari lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan adalah berbagai kondisi yang berada di sekitar proses kebijakan publik yang dapat mempengaruhi pembuatan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu kebijakan. Lingkungan ini meliputi berbagai faktor seperti kondisi masyarakat, sistem politik, perkembangan ekonomi, serta nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Oke, yang selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Bisa digeser slide-nya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu pentingnya lingkungan kebijakan. Memahami lingkungan kebijakan sangat penting karena kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Jika pembuat kebijakan tidak memahami kondisi masyarakatnya secara tepat, maka kebijakan yang dibuat bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga akibatnya kebijakan tersebut sulit diterapkan atau bahkan tidak memberikan dampak yang diharapkan. Next slide. Faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi merupakan bagian penting dari lingkungan kebijakan. Kondisi sosial seperti tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan, serta hubungan sosial antar kelompok masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diterima oleh masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, serta perkembangan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam pembuatan suatu kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada peran aktor dalam kebijakan. Jadi, dalam proses kebijakan publik, terdapat berbagai aktor yang memiliki peran penting. Nah, aktor tersebut itu tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berasal dari masyarakat. Contohnya adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi pemerintah, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, serta media massa. Nah, setiap aktor ini memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi proses kebijakan. Jadi dalam setiap kebijakan itu tentu ada aktor-aktor seperti legislatif, contohnya adalah DPR, MPR, kemudian lembaga eksekutif yaitu presiden dan menteri-menterinya, lalu birokrasi pemerintah, organisasi masyarakat, berbagai LSM seperti itu, serta media massa yang akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Next slide. Nah, untuk selanjutnya adalah interaksi aktor dan lingkungan. Aktor kebijakan biasanya berinteraksi dengan lingkungan masyarakat untuk memahami berbagai masalah yang terjadi. Melalui interaksi tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat serta berbagai masalah yang perlu diselesaikan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik. Next slide.
Nah, yang selanjutnya adalah konten, konteks, dan pelaksana kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Isi kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan harus mendukung pelaksanaan kebijakan, dan pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan serta sumber daya yang memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut. Jadi keberhasilan suatu kebijakan itu tidak hanya ditentukan oleh isi dari kebijakannya, melainkan ada banyak kerjasama baik dari masyarakat, kemudian para aktor-aktor kebijakan, semuanya harus berkesinambungan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang didapat itu bisa menjalankan kekurangan-kekurangan yang atau keluh kesah yang disampaikan oleh masyarakat, kurang lebih seperti itu. Next slide. Nah, untuk selanjutnya ini ada kesimpulan. Jadi di bab ini itu menekankan bahwa lingkungan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan publik. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus memahami kondisi masyarakat serta mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di lingkungan sekitar sebelum membuat kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang agenda setting. Nah, presentasi kali ini yaitu materinya tentang agenda setting yang disusun oleh saya sendiri, Bafis Adelia Maharani, dengan NIM 090, lalu rekan saya Sri Wahyuni dengan NIM 113, serta yang terakhir yaitu Niken Mutiara Aziza dengan NIM 116. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan rekan saya untuk melakukan presentasi. Oke, di sini kita akan membahas tentang agenda setting, yaitu agenda setting merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, pemerintah menentukan masalah apa saja yang akan menjadi prioritas untuk dibahas dan diselesaikan melalui kebijakan publik. Tidak hanya masalah yang terjadi di masyarakat dapat langsung ditangani oleh pemerintah, sehingga diperlukan proses pemilihan masalah yang dianggap paling penting. Jadi agenda setting ini seperti pemilihan dari semua masalah yang beredar atau ada di masyarakat itu akan dipilih oleh aktor-aktor pembuat kebijakan ini mana yang paling urgent atau mana yang dianggap paling penting, sehingga masalah tersebutlah yang akan diprioritaskan dalam pembuatan kebijakan. Next. Untuk yang selanjutnya, ada pengertian agenda setting. Agenda setting adalah proses penentuan isu atau masalah publik yang akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Dalam proses ini, berbagai masalah yang muncul di masyarakat akan diseleksi untuk menentukan mana yang dianggap paling penting dan paling membutuhkan perhatian pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, jadi dalam agenda setting ini itu proses penentuan isu atau masalah publik yang akan dijadikan kebijakan seperti itu. Jadi seperti penyaringan masalah-masalah yang ada sebelum proses pembuatan kebijakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pentingnya agenda setting. Agenda setting sangat penting karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, waktu, dan kemampuan untuk menangani semua masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menentukan prioritas masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Next slide.
Proses masalah menjadi agenda kebijakan. Tidak semua masalah yang muncul di masyarakat dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Suatu masalah biasanya akan menjadi agenda kebijakan jika masalah tersebut dianggap penting, mempengaruhi banyak orang, serta mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, masalah tersebut juga harus memiliki kemungkinan untuk diselesaikan melalui kebijakan. Jadi, sesuai dari yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan, melainkan kita memilih salah satu masalah yang memang harus diprioritaskan sehingga nantinya bisa dibentuk suatu kebijakan itu tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya ada peran aktor dalam agenda setting. Dalam proses kebijakan publik, terdapat berbagai aktor yang memiliki peran penting. Aktor tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah saja, tapi juga dari masyarakat. Contohnya adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi pemerintah, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, serta media massa. Setiap aktor ini memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi proses dari kebijakan tersebut. Nah, aktor yang tidak resmi ini seperti media massa. Nah, ini yang memiliki peran penting dalam agenda setting dengan memilih topik berita atau penyaringan isu dan menonjolkan isu tersebut sehingga dianggap penting oleh publik dan pemerintah. Lalu ada juga kelompok kepentingan yang berperan sebagai memberi tekanan agar isu tersebut menjadi isu yang prioritas atau yang diutamakan. Lalu yang terakhir yang paling penting yaitu dari masyarakat atau individu itu sendiri yang memberikan masukan, partisipasi dan desakan berdasarkan kebutuhan real yang ada di lapangan tersebut. Lalu ada peran dari media massa. Media massa memiliki pengaruh besar dalam proses agenda setting. Isu atau masalah yang sering diberitakan oleh media biasanya akan lebih cepat mendapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, media sering menjadi sarana penting untuk menyampaikan berbagai masalah publik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa peran media massa ini sangat penting karena jika suatu isu atau masalah di dalam suatu negara itu di-up di suatu media, maka banyak sekali orang yang lebih mengerti atau sebelumnya tidak mengetahui menjadi mengerti begitu. Nah, kalau itu viral, maka banyak sekali tanggapan-tanggapan dari publik sendiri untuk cara penyelesaian dan pemerintah sendiri akan lebih melihat kebijakan tersebut. Lalu ada penolakan terhadap kebijakan. Meskipun suatu masalah telah masuk dalam agenda kebijakan dan menghasilkan kebijakan baru, tidak semua kebijakan tersebut selalu diterima oleh masyarakat. Masyarakat dapat menolak kebijakan jika kebijakan tersebut dianggap tidak adil, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau tidak memberikan manfaat yang jelas bagi kehidupan mereka. Jadi, di setiap kebijakan itu masyarakat bisa menolak atau tidak menyetujui jika kebijakan tersebut itu tidak dianggap adil atau menguntungkan satu pihak saja dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau masyarakat malah terbebani dengan kebijakan tersebut. Begitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, usai sudah sesi presentasi dari saya dengan rekan-rekan saya, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu agenda setting merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Melalui proses ini, pemerintah menentukan masalah mana yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan melalui kebijakan. Keberhasilan agenda setting sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat serta mengelola berbagai kepentingan yang ada dalam proses politik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.